Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisyarah Rongki dengan NIM 420113 Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi ikatan logam. Tapi sebelumnya, di sini saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Rahma MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Ikatan Kimia. Berikut penjelasannya. Baik, di sini yang pertama kali saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur logam. Nah, unsur logam tersebut akan melepaskan elektronnya tersebut, di mana elektron yang dilepaskan itu akan berubah menjadi kation, seperti yang terjadi pada unsur Na, di mana unsur Na ini memiliki konfigurasi 2, 8, dan 1. Nah, pada konfigurasi elektron yang terjadi di atas, kita bisa melihat bahwasanya Na akan melepaskan satu elektronnya agar unsur tersebut menjadi unsur yang stabil. Nah, Na ini akan berubah dari Na yang tidak bermuatan menjadi Na yang bermuatan, yaitu menjadi Na positif. Nah, pelepasan satu elektron ini akan berikatan dengan kation yang bermuatan positif. Maka terjadilah ikatan logam karena elektron ataupun muatan yang negatif bertemu dengan kation atau yang bermuatan positif. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari ikatan logam. Yang pertama, bahwasanya ikatan logam itu terbentuk dari unsur-unsur logam. Yang kedua, atomnya itu biasanya saling berbagi elektron yang valensi. Yang ketiga, elektron valensinya tersebut bergerak bebas membentuk yang namanya laut elektron. Dan yang terakhir, bahwasanya ikatan logam ini adalah ikatan antar atom yang sangat kuat. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat dari ikatan logam. Nah, sifat yang pertama adalah memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, di mana ikatan logam memiliki ikatan yang kuat dari elektron-elektron valensinya yang terdelokalisasi, sehingga dibutuhkan energi yang besar untuk dapat mengenai ataupun mengurai ikatan-ikatan kuat pada logam. Nah, hal tersebut membuat logam memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang kedua adalah kelenturan. Nah, ikatan logam itu terbentuk dari laut elektron yang membuatnya itu memiliki sifat yang lentur, sehingga logam dapat ditempa, dipipihkan, dan dibentuk tanpa hancur seperti saat kaca ditempa oleh yang namanya palu. Dilansir dari Chemistry LibreText, di mana lautan elektron ini mengelilingi proton sama halnya seperti bantalan, sehingga saat logam ditempa dengan palu, maka proton akan diatur ulang dan laut elektron tersebut kembali mengelilinginya, sehingga struktur atom ikatan logam tersebut tidak rusak ataupun tidak retak sama sekali saat ditempa, melainkan hanyalah berubah bentuk saja. Nah, sifat ikatan logam yang ketiga adalah konduktivitas listrik dan termal, di mana ikatan logam itu memberikan sifat konduktivitas ataupun membuat logam dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Nah, hal ini dikarenakan karena larutan elektron valensi dalam logam, di mana elektron yang terdepolarisasi tersebut dapat bergerak bebas membawa panas ataupun listrik dari sisi yang satu kepada sisi yang lainnya. Yang keempat adalah daktilitas, di mana logam itu memiliki sifat daktilitas yang dapat menahan tegangan tanpa mengalami kerusakan. Misalnya, logam dapat ditarik maupun diregangkan tanpa putus sama sekali. Nah, ini dilansir dari Tolstoy, di mana hal tersebut dikarenakan atom ini itu tunggal atau seluruh lembarannya dapat meluncur melewati satu sama lain
dan membentuk ikatan kembali seperti yang namanya sedia kala. Nah, yang terakhir adalah sifat ikatan logam yang terakhir adalah berkilau ataupun bisa dikatakan mengkilap, di mana hal tersebut dikarenakan larutan elektron valensinya itu memantulkan yang namanya proton ataupun partikel cahaya yang mengenai permukaan logam sehingga memantulkan cahaya. Nah, yang terakhir adalah contoh ikatan logam, di mana sudah sangat jelas sekali bahwasanya tadi sudah saya jelaskan ikatan logam itu adalah ikatan ataupun reaksi yang terjadi antara unsur logam dengan unsur logam. Nah, salah satu contohnya, beberapa contohnya, yaitu ada yang namanya natrium, magnesium, aluminium, kadmium, juga ada yang gallium, dan yang terakhir adalah unsur besi. Baiklah, demikian penjelasan materi mengenai ikatan logam yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.